warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar anak-anak? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selama pandemi, belajarnya tetap lewat online. Jangan lupa protokol kesehatan. Yang pertama, selalu cuci tangan. Yang kedua, jangan lupa pakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain. Keempat, hindari kerumunan. Kelima, konsumsi vitamin dan makanan yang bergizi. Paham ya anak-anak? Anak-anak, sebelum kita mulai, coba siapkan buku kalian dulu. Yang pertama, siapkan catatan, juga buku paket seperti ini. Kelihatan ya anak-anak? Nah, setelah itu, kamu buka bukumu pada halaman 24 hingga 25. Anak-anak, kamu lihat di situ yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menghitung dan menjelaskan fungsi konsentrasi larutan dalam kehidupan. Anak-anak, perhatikan PPT di dalam layar kalian. Di situ ada tulisan kelompokkan mana yang termasuk larutan. Saya beri waktu 1 menit anak-anak. Yang pertama ini adalah sirup. Yang kedua sirup. Yang ketiga, krusial kalian perhatikan, oralit. Yang keempat oralit, yang kelima teh celup, keenam ini kopi, ketujuh ini santan, yang kedelapan ini susu. Coba anak-anak kamu tulis mana yang larutan dan mana yang bukan larutan. Sudah anak-anak? Baik, coba dicek ya anak-anak. Yang termasuk larutan, yang pertama nomor 1 ini larutan. Kemudian yang kedua larutan, yang ketiga larutan, yang keempat larutan, yang kelima larutan, keenam bukan larutan, ketujuh bukan larutan, 8 bukan larutan. Paham anak-anak? Anak-anak, untuk belajar tentang konsentrasi larutan ada beberapa syarat yang harus kalian ingat. Anak-anak, waktu pembelajaran yang lalu anak-anak telah belajar mengenai massa serta satuannya, volume dan satuannya, larutan, kemudian matematika. Ini adalah syarat supaya kalian semua bisa belajar dengan mudah mengenai konsentrasi larutan. Kemudian setelah belajar tentang konsentrasi larutan, anak-anak punya bekal untuk belajar selanjutnya, yaitu tentang osmosis, difusi, hand sanitizer, oralit. Paham ya anak-anak? Ada beberapa pertanyaan, coba perhatikan anak-anak. Apa yang dimaksud dengan massa dan apa satuannya? Nah, ingat-ingat, ini pelajaran beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan volume dan apa satuannya? Yang ketiga, apa yang dimaksud konsentrasi larutan dan apa satuannya? Nah, anak-anak, sebelumnya saya sampaikan gambar sambil anak-anak berpikir tentang soal bendang tadi. Di sini ada gambar cara membuat larutan. Yang pertama, gambar nomor 1, ini cara membuat larutan. Juga ada prosesnya. Gambar yang kedua, proses terbentuknya larutan. Yang ketiga, sudah terbentuk larutan. Nah, anak, kembali lagi ke masalah yang pertama. Massa tidak sama dengan berat, karena berat dipengaruhi oleh kedudukan suatu benda. Massa adalah jumlah materi yang terkandung pada suatu benda. Anak-anak dapat mengukurnya dengan neraca Ohaus. Satuannya bisa kilogram, bisa gram, bisa miligram, dan lain-lain.
Perhatikan anak-anak, yang berikutnya, volume merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang yang dapat diukur dengan gelas ukur. Satuannya 1 liter sama dengan 1000 ml. 1 liter sama dengan 1 dm kubik. 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Masih ingat ya anak-anak? Coba kalau lupa, lihat lagi di bagian depan buku kalian. Konsentrasi larutan adalah besaran yang digunakan untuk menggambarkan banyaknya massa terlarut dan volume pelarut. K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Satuannya bisa berupa gram per mililiter. Anak-anak bisa mengingat yang tadi mengenai massa, volume, dan rumus konsentrasi larutan? Bisa anak-anak? Oke, kalau bisa, coba apa yang kalian ketahui tadi kamu gunakan untuk mengerjakan soal berikut. Saya bacakan anak-anak. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Pertanyaannya, berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Coba saya beri waktu, kerjakan sesuai dengan rumus yang tadi. Jangan lupa diketahui, ditanyakan, jawab, jadi. Sudah selesai? Mudah-mudahan sudah selesai. Coba cocokkan dengan apa yang ada di dalam layar kalian. Diketahui massa terlarut dalam hal ini massa gula anak-anak sama dengan 20 gram. Volume pelarut yaitu volume air yang ada dalam soal sama dengan 2 liter. Ditanyakan konsentrasi larutan gula atau K sama dengan titik-titik. Jawab. Nah, ini kok hilang? Sudah selesai ya? Coba cocokkan dengan yang ada di layar. Pertama, diketahui massa terlarut atau massa gula dalam soal sama dengan 20 gram. Volume pelarut dalam soal berarti volume air 2 liter. Ditanyakan konsentrasi larutan gula atau K. Jawab. Nah, anak-anak, rumus yang tadi K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Sehingga massa terlarutnya 20 gram dibagi volume pelarut 2 liter, maka hasilnya 10 gram per liter. Jadi konsentrasi larutan gula yang terbentuk sama dengan 10 gram per liter. Ada yang betul jawabannya? Tepuk tangan untuk kalian. Sudah paham dengan konsentrasi larutan? Nanti akan saya beri tugas untuk latihan berikutnya, bagaimana cara menghitung konsentrasi larutan. Anak-anak, di rumah pun kalian sebenarnya telah melakukan yang namanya membuat konsentrasi larutan. Anak-anak pernah membuat air teh? Tentu saja pernah toh? Nah, air teh itu kamu buat dari apa saja? Ada air, ada gula, dan ada teh. Ketiganya itu akan membentuk suatu larutan. Nah, kalau anak-anak sudah paham membuat larutan, menghitung konsentrasi larutan, pada akhirnya anak-anak akan memiliki ilmu, di mana ilmu tadi anak-anak akan bisa menjawab apa yang Bu Endang tulis di sini. Apa itu osmosis, difusi, oralit, dan hand sanitizer? Pernah dengar anak-anak? Tentu saja pernah dengar. Anak-anak, keempatnya semua memakai prinsip konsentrasi larutan. Contoh anak-anak, osmosis. Mungkin kalian waktu SD sudah mengenal mengenai fotosintesis. Bagaimana tumbuhan ini bisa mendapatkan zat hara dari dalam tanah hingga masuk ke xilem, kemudian masuk ke dalam batang hingga sampai ke daun. Anak-anak, semuanya tidak lepas dari peristiwa konsentrasi larutan.
yaitu mengenai osmosis. Karena ada perbedaan konsentrasilah menyebabkan zat hara dari dalam tanah bisa masuk ke dalam xilem yang ada pada tumbuhan. Paham anak-anak? Nah, untuk difusi tentu kalian sudah tahu. Difusi bisa kalian lakukan yaitu saat kalian mengambil oksigen atau bernapas, yaitu memasukkan oksigen ke dalam paru-paru. Itu juga termasuk difusi. Kenapa difusi bisa terjadi? Disebabkan juga karena adanya perbedaan konsentrasi, yaitu jumlah oksigen yang ada di dalam paru-paru berbeda dengan jumlah oksigen yang ada di udara sekitar kalian. Nah, anak-anak punya adik bayi kalian? Kalau adik-adik kalian kekurangan cairan, biasanya ibu kalian membuat oralit. Oralit ini juga termasuk proses dari konsentrasi larutan karena dibuat dari air, ditambah garam, ditambah gula, kemudian diaduk. Nah, anak-anak, tidak kalah pentingnya dan selalu dengar ini, hand sanitizer. Pernah dengar ya anak-anak? Saat ini banyak dicari orang. Bahkan setiap orang harus memilikinya. Nah, anak, kalian bisa membuat hand sanitizer secara alami, yaitu larutan yang dapat dibuat dari lendir lidah buaya. Pernah kan anak-anak menanam tanaman ini? Kalian ambil lendir itu, kemudian pisahkan dengan daun bagian luar, campurkan dengan alkohol 70%. Anak-anak telah membuat larutan hand sanitizer yang berguna untuk saat ini, yaitu menghadapi pandemi COVID-19. Dari apa yang kalian pelajari tadi, Bu Endang ingin sekali membentuk karakter kalian antara lain teliti. Anak-anak terbiasa menghitung dengan teliti. Anak-anak jujur, artinya jujur tidak boleh menambah ukuran tanpa perhitungan yang benar. Anak-anak punya sifat juga peduli pada lingkungan, yaitu bisa menolong orang, bisa menanam tanaman. Kemudian yang keempat punya sifat sabar. Paham anak-anak? Ini belum. Harapan ibu ke depan setelah pembelajaran konsentrasi larutan, anak-anak bisa membuat oralit. Anak-anak membuat hand sanitizer dari alam. Anak-anak kelak besar menjadi tenaga kesehatan yang handal. Dan anak-anak, pembelajaran hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan akan menjadi amal soleh kita semuanya. Anak-anak, jangan lupa kerjakan soal di buku paket kalian halaman 30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.